Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini, yakni Mimbar Ramadan. Yang kedua, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Inna dina indallahil Islam. Hai sobat hebat masa surba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Haryadi. Saya sebagai salah satu siswa di sini akan membawakan sebuah mimbar Ramadan yang berjudul 3 perkara yang membuat puasa kita sia-sia. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana banyak sekali memiliki kemuliaan di dalamnya. Yang pertama ialah diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dan tidak lupa juga, di bulan Ramadan ini, jika kita melakukan sebuah amalan, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Namun, ada salah satu hal yang sangat wajib kita lakukan di bulan Ramadan kali ini, yakni puasa. Puasa tidak hanya menahan lapar, namun kita juga harus menahan hawa nafsu kita agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu hal yang buruk. Di sini kita saat berpuasa harus mengetahui apa saja yang membatalkan puasa kita dan apa saja yang membuat puasa kita itu menjadi sia-sia. Hal-hal yang membuat puasa kita batal saat berpuasa adalah yang pertama, makan minum, itu sudah jelas. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan di siang hari. Yang keempat, mengeluarkan sperma secara sengaja. Ya, kalian tahulah. Itulah hal-hal yang membuat puasa kita batal di saat kita berpuasa. Selanjutnya ialah hal-hal yang membuat puasa kita akan menjadi sia-sia saat kita berpuasa adalah yang pertama, puasa kita tidak ikhlas. Yang kedua adalah berkata kotor. Ya, dan yang ketiga adalah berbuat dosa atau maksiat. Hanya 3 hal ini. Saya akan menjelaskan yang pertama, yakni adalah tidak ikhlas saat berpuasa. Kita di saat berpuasa harus niat dalam hati kita agar kita menjadikan puasa ini puasa yang tidak sia-sia. Dan yang kedua adalah berkata kotor. Ini sering sekali saya jumpai dimanapun itu. Saat saya berjalan, bertemu dengan orang, itu terkadang di saat bulan Ramadan banyak sekali orang yang tidak bisa menahan kata-katanya. Maksud saya adalah kata-kata kotor. Contoh, di saat orang jalan kan, kesandung. Bukannya bilang astagfirullah, malah ngomong, aduh, gup. Nah, kan berbahaya. Itu bisa membuat puasa kita sia-sia. Kita lanjut, yang terakhir adalah berbuat dosa. Ini, paling bahaya yang ini. Kenapa? Karena ini dapat membuat kita, puasa kita bahkan sangat sia-sia. Ngapain puasa? Sampai kayak gitu. Jadi maksud saya berbuat dosa adalah kita puasa itu harus menahan nafsu kita. Ya. Bukannya malah mengikuti hawa nafsu kita. Saya pernah ketemu. Saat saya mau ke Taman Merjo di dekat sini, saya ketemu sebuah kafe. Nah, kafe ini
Aduh, Masya Allah. Namanya, Al-Quran sekali ya. Saya tidak akan sebutkan namanya, karena itu berbahaya. Namanya ini sangat Al-Quran. Namun di dalamnya, ini sore hari ini, saya ke sana. Masya Allah. Ada 2 orang, satunya laki-laki, satunya cewek. Tapi saya tidak mau seuzon, semoga saja itu adik kakak ya. Mereka masalahnya ya, di saat bulan Ramadan pegangan tangan. Aduh, itu sangat berbahaya. Maka itu janganlah berbuat dosa di saat bulan puasa. Nah, itulah 3 perkara yang membuat puasa kita sia-sia. Yang pertama adalah tadi, kita tidak boleh berkata kasar. Aduh, randomnya ternyata. Ya, yang saya ingat pertama itu, kita nggak boleh berkata kasar. Itu yang pertama, wajib banget. Yang kedua, niat, ikhlas kalau puasa ya. Dan yang terakhir adalah, jangan pernah berbuat dosa di saat kita sedang berpuasa. Mungkin cukup yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Semoga kita di saat bulan Ramadan ini mendapatkan sebuah pencapaian yang tinggi. Amin. Dan semoga saja pada bulan puasa ini kita banyak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ridha olehnya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.